Hai guys, bersama Bang Boy. Hari ini Selasa, ada seminggu lagi hari paling menentukan Nikmir. Yuk kita merapat, kita lupakan dulu yuk masalah uang-uang itu. Kita merapat ini dua hal tugas kita seminggu ke depan. Apa itu? Kita bahas nih dia reaksinya. Pagi, siang, malam, apa kabar Indonesia? Kita membahas masalah kasus Nikita Mirzani lagi ya. Maaf, saya bukan fans berat Nikita Mirzani, cuman saya melihat masalah kasus ya, kasus yang terjadi dengan Nikita Mirzani yang saya rasa itu adalah sebuah kriminalisasi seperti saya waktu dulu di tahun 2013. Jadi saya di sini cuman ingin bersuara kebenaran. Jadi kita menunggu tanggal 28 Oktober Yes. untuk hasil dari vonis yang akan dijatuhkan kepada Nikita Mirzani oleh majelis hakim. Apapun itu, mau dihukum atau tidak, nanti kita lihat. Jika hakimnya jujur dan adil, pasti dia tahu bahwa kasus ini sebenarnya kasus yang dibuat. Yes. Jadi semoga Pak Hakim benar-benar menegakkan keadilan dan kejujuran. Jangan sampai mentang-mentang Pak Hakim adalah tangan Tuhan di muka bumi untuk menjalankan hukum, tapi Bapak telah menyalahgunakannya. Nanti Bapak akan menanggung semua akibat perbuatan Bapak Hakim di hadapan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi saya himbau Bapak Hakim, bisalah berbuat adil dan jujur. Jangan mau disuap atau disogok oleh yang membayar Anda itu pelapor. Saya mohon, saya tahu karena saya pernah mengalaminya, jadi saya tahu tingkah laku para oknum-oknum hukum yang sebenarnya adalah mafia hukum itu sendiri. Jadi salam akal sehat, semoga Bapak Hakim benar-benar bisa menegakkan keadilan, bukan karena duit dan Mantap Ibu, mantap, cakep. Ini baru. Ayo guys, seminggu lagi. Ini H-7. Nah, kayak lebaran aja kan. Nah, ini ada istilah H-7, Nikmir bebas. Ayo kita suarakan. Kalian punya andil untuk menentukan ini. Ya, walaupun nggak secara langsung, tapi suara kalian itu penting untuk diperdengarkan kepada Indonesia. Kalian yakin nggak Nikmir bebas? Kalau dinilai secara adil dan jujur. Bang Boy butuh pengakuan kalian, bukan di kolom komentar ini. Buat video guys, buat video. Nyatakan bahwasanya kalau kalian selama ini ikut persidangan dan kalian yakin Nikmir bebas, suarakan Nikmir bebas. Bisa nggak? Saya tantang kita semua. Oke, yang kedua. Ini gua ya sebagai emak-emak bangsa Indonesia, wanita yang pakai skincare, puas geram sekali ya dengan kasus ini. Semuanya bisa dikendalikan dengan uang. Dari apalah-apalah itu, dari Polela sampai Z, semuanya bisa dikendalikan sama uang. Lu ya RG ya. Indonesia ini bukan punya lu. Bukan punya lu. Kakek nenek gue dulu ikut perang untuk ngelawan Indonesia, bukan punya elu. Bisa dikendalikan sama uang. Ini hukum di Indonesia ini udah dari dulu, dari zaman dulu nggak pernah berubah, begini-begini aja. Uang. Wah. Ini adalah jeritan seluruh rakyat Indonesia. Sampai pengacaranya juga buat video tembus langsung ke Prabowo loh guys. Video tembus langsung ke Prabowo loh guys. Ya. Sampai hari ini masih terus proses dari kasus Nikita Mirzani. Yang pertama yang mau saya sampaikan, berkenaan dengan nota pembelaan itu tentu tidak terlepas dari adanya tuntutan dari jaksa. Ya.
jaksa dalam tuntutan kemarin itu menuntut bahwa Nikita ini dengan 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar subsidiar 6 bulan. Nah, tentu ya, ini menjadi pertanyaan publik ya. Kenapa bisa tuntutan setinggi itu? Yang pertama. Yang kedua, ya, soal bagaimana tuntutan itu disampaikan kepada Nikita Mirzani, apakah sudah sesuai dengan fakta hukum, ya, dokumen, bukti dan lain sebagainya yang sudah terungkap di persidangan. Nah, persidangan yang berlangsung selama ini kepada Nikita Mirzani dalam prosesnya, ya, kita melihat bahwa sesungguhnya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu adalah terkait dengan adanya kesepakatan kerjasama, ya, yang dimulai dari adanya percakapan permintaan tolong oleh Reza Gledis pelapor ini kepada Makhir. Ya. Nah, kemudian berkenaan dengan itu dalam surat tuntutan hal itu tidak diuraikan oleh jaksa, ya, sehingga menurut kami terkait dengan hal tersebut, ya, tentu ada lompatan berpikir, ya, ada sesuatu yang tidak sinkron berkenaan dengan tuntutan jaksa tersebut. Nah, misalnya bagaimana dalam tuntutan itu disampaikan bahwa Nikita ini menggunakan 1 buah tanda bukti pembelian glowing booster cell sebagai sebuah alat mengancam, ya. Nah, tapi di dalam dakwaan sebelumnya itu tidak disebutkan. Nah, soal bukti soal dokumen ini juga itu sebenarnya bukan di persidangan tidak pernah ada bukti tersebut diajukan oleh jaksa. Bukti itu, ya, kalau kita mau berbicara soal bukti pembelian glowing booster cell itu ada setelah diperiksa, kami menghadirkan saksi yang meringankan pada saat itu namanya Yosi, ya. Yosi lah yang kemudian membawa bukti itu. Ini loh, saya pernah membeli glowing booster cell itu. Ini buktinya. Nah, dikatakan dalam surat tuntutan jaksa bahwa bukti itu yang menjadi alat ancam atau yang menjadi sebuah alat untuk mengancam pelapor ini Reza Gledis untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, sementara, ya, kita mundur ke tahun 2024 di awal. Di tahun 2024, BPOM itu sudah merilis bahwa produk glowing booster ini tidak terdaftar atau tidak ada BPOM-nya di produk itu. Nah, kalau itu dianggap sebagai sebuah yang sudah disampaikan oleh orang yang berhak atau orang yang berwenang dalam hal ini BPOM, lantas apalagi yang menjadi masalah gitu. Nah, sementara perkara ini bermula di bulan Oktober atau November 2024. Artinya jauh 10 bulan sebelumnya ini sudah terpublish, sudah ter-up di media, sudah banyak yang tahu bahwa produk ini adalah produk yang bermasalah. Ketika mereka membantah semuanya dengan berbalutan tuntutan yang 11 tahun itu, ini adalah suatu dagelan hukum di negeri ini. Mereka mengemas tuntutan tapi nggak bisa membuktikan bahwa Nikita bersalah. Bahkan alat loh, mereka ubah sesuka hati mereka. Lalu kemarin di persidangan replik mereka menolak pledoi, tapi nggak bisa membantah mengenai alat yang mereka ubah. Kacau ini, memang kacau. Makanya BPOM itu harusnya dibubarkan itu. Nggak guna. Dia yang merilis bahwasannya produknya RG bermasalah, tidak ada izin edar, dipanggil nggak mau.
harus institusi yang memanggil. Kau mundur aja kau Prof Taruna, mundur aja kau, gak guna kau. Sampai ada kemarin anak-anak yang meninggal akibat obat paracetamol, kalian lalai, cuma minta maaf doang kalian kan, kurang ajar. Bubarkan aja BPOM tuh, Pak Prabowo, gak guna aku tengah itu. Bentuk lembaga yang lebih baru lagi. Oke, sabar boy. Kita masuk ke ada hal yang menarik ya. Ini yang pertama, kita buat video guys ya. Kalian yakin Nickmir bebas? Terserah, modelnya bebas. Kalian buat video bahwa kalian tuh yakin karena kalian mengikuti persidangan, atau kalian memohon ke Prabowo, bebas guys. Yang kedua, kalian juga bisa viralkan si JP Udono ini, minta LHKPN-nya dan juga permasalahan dia dengan yaitu ini. Sekali lagi, terima kasih rekan kerja saya Nanda Nababan. Saya adalah pendiri dari Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia yang memang melakukan kolaborasi dengan tim PH dari Mbak MM dan menjadikan temuan kami menjadi salah satu materi dalam surat pembelaan yang dibacakan secara pribadi oleh Mbak MM kemarin. Ya. Nah, ini mungkin ada alasan sendiri apa sih akhirnya melakukan upaya kolaborasi ke pihak kita? Nah, apa alasannya? Langsung aja. Negara dalam hal ini Kejaksaan Agung untuk membina jaksa-jaksa yang seperti ini. Artinya ketika tidak kapabel menangani suatu perkara, artinya jangan dilibatkan. Yes. Kalau memang dia tidak memahami penanganan perkara lingkungan hidup, ya harapan kami bisa dibina. Mungkin selanjutnya kami akan melakukan upaya melaporkan jaksa tersebut ke instansi terkait. Bang, ini Tenggering ini kan menyangkut undang-undang perlindungan satwa liar, satwa ya. Artinya dilindungi oleh negara. Dan kemarin itu kan dibacakan terkait diduga juga merugikan negara juga. Nah, apa yang menjadi motivasi abang akhirnya ingin memberikan masukan buat tim dari Nikita Mirzani? Iya, pertama dari temuan kami ini, kami ingin menyampaikan kepada penegak hukum, tolong sangat serius menangani perkara lingkungan hidup. Karena perkara lingkungan hidup ini bukan hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menjadi perhatian internasional. Yes. Yang kedua, kami sedang menyampaikan pesan kepada penegak hukum bahwa perkara lingkungan hidup lebih penting sebenarnya dari perkara NM ini. Karena telah merugikan ekologi daripada negara kita sendiri, juga merugikan, mengancam kepunahan keanekaragaman hayati atau satwa milik Indonesia sendiri. Yang ketiga, kami sedang ingin menyampaikan kepada publik bahwa kerugian negara akibat daripada kejahatan satwa liar ini tidak dapat dinilai secara ekonomi. Meskipun kemarin Mbak Ene menyampaikan kerugian 6 miliar, memang di dalam pasar gelap itu per kilogramnya adalah 6-7 juta rupiah. Jadi ada 165 kg barang bukti, jika dikalkulasikan maka sekitar 6-7 miliar negara itu. Bahkan narasi bahwasannya satwa liar itu efeknya global, bahkan dunia bisa mengecam loh. Ini kalau aja ya orang yang peduli satwa di dekat dunia tahu bahwasannya orang yang ngebunuh 167 kilo, berarti berapa ekor tuh? Ya, untuk mengambil sisiknya dan diponis 1 tahun, gimana Indonesia di depan dunia? Udah pasti dihujat Indonesia, udah pasti. Kayak mana kalian punya penegakan hukum? Berapa puluh ekor yang dibunuh, hukuman setahun, denda 20 juta. Ulah si JP Udono inilah. Ulah si kurang ajar inilah. Makanya apapun hukuman kepada Nickmir, entah bebas, entah enggak, ini orang akan tetap Bang Boy bahas nanti. Harus dapat ganjaran ini orang. Betul, ini bukan masalah nilainya lagi. Hewan satwa yang dilindungi loh. Belum lagi efeknya apa? Bisa ke sabu kan? Bisa untuk pembuatan sabu kan? Thank you guys. Semoga teman-teman bisa paham. Ini yang kita fokuskan seminggu ke depan. Hadir lagi, kita akan terus bahas tentang NM sampai puncaknya nanti live persidangan putusan
Nignir. Thank you, support terus Bang Boy. Bye-bye.